Selamat siang rekan-rekan, saya Yerli dari kelompok 4 yang beranggotakan Angel Louis Enrique, Edi Kurniawan, Irma Luciana Manurung, Monica Emilia, Nur Hayati, dan Ava Yuda Pangestu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas pentingnya pengendalian OPT bagi ubi jalan. Rekan-rekan sekalian, apakah kalian tahu apa itu pengendalian OPT? Jika belum tahu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengendalian OPT. OPT adalah ancaman serius bagi produktivitas pertanian karena dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan mengurangi hasil panen. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam tentang OPT dan bagaimana dampak serta cara mengatasi permasalahan ini. Dalam pertanian Indonesia, organisme pengganggu tanaman atau tumbuhan OPT adalah sekelompok organisme seperti hama, penyakit, dan gulma yang dapat merugikan tanaman pertanian. Hama seperti serangga dan tikus dapat menggerogoti tanaman, sedangkan penyakit tumbuhan dapat merusak jaringan tanaman. Selanjutnya akan membahas mengenai pengendalian OPT terhadap ubi jalar. Pengendalian OPT pada tanaman ubi jalar menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas panen. Beberapa metode pengendalian yang bisa digunakan meliputi 1. Penggunaan pestisida, 2. Varietas tanah, 3. Pengelolaan tanah, 4. Penggunaan metode biologi, 5. Pengawasan dan monitoring. Baik, untuk penjelasan tentang beberapa metode yang perlu diperhatikan dalam pengendalian ubi jalar, yaitu 1. Penggunaan pestisida. Petani dapat menggunakan pestisida untuk mengendalikan serangga atau penyakit pada tanaman ubi jalar. Namun perlu memperhatikan dosis yang tepat dan efek samping yang terdapat di lingkungan. 2. Menggunakan varietas tanah, yaitu pengembangan varietas ubi jalar yang tahan terhadap OPT tertentu dapat menjadi solusi jangka panjang. 3. Pengolahan tanah. Penerapan praktik pengolahan tanah yang baik seperti rotasi tanaman atau pemusnahan gulma dapat mengurangi populasi OPT. 4. Penggunaan metode biologi. Penggunaan predator alami atau musuh alami dari OPT seperti penggunaan insektisida hayati atau dapat membantu mengendalikan serangga pengganggu. 5. Pengawasan atau monitoring. Biasanya pengawasan atau monitoring ialah pemantauan rutin OPT pada tanaman ubi jalar dapat membantu petani mengambil tindakan segera jika serangan terdeteksi. Baik, dengan pengendalian yang tepat, petani dapat meningkatkan produksi ubi jalar mereka dan mengurangi kerugian akibat serangga OPT yang ada pada gilirannya. Nah, ubi jalar adalah tanaman umbi-umbian yang sangat penting dalam pertanian dan pemakanan manusia. Ubi jalar mengandung berbagai nutrisi yang sangat penting untuk kesehatan, termasuk karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral. Nah, karbohidrat utama yang terdapat dalam ubi jalar adalah pati yang memberikan sumber energi yang baik. Selain itu, ubi jalar juga mengandung kaya akan vitamin A, vitamin C, dan B6, serta mineral seperti kalium dan mangan. Nama ilmiah dari ubi jalar adalah Hypomea batatas. Ubi jalar memiliki peran penting dalam pertumbuhan pangan dan nutrisi bagi banyak orang di seluruh dunia. Dan sejarah budidaya menunjukkan beberapa beragamnya dan beragamnya tanaman ini dalam mengatasi permasalahan pangan global. Adapun alat dan bahan-bahan dan peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain daun Pipermethysticum. Daun dikumpulkan dan digunakan untuk mengekstrak senyawa aktif untuk percobaan. Yang kedua, ulat gerayak. Ulat diperoleh dari lapangan dan dipelihara di laboratorium untuk percobaan. Yang ketiga, tanaman ubi jalar. Tanaman ini digunakan sebagai inang bagi ulat gerayak. Dan yang keempat, peralatan ekstraksi. Peralatan seperti blender, kertas, dan saring. Dan wadah kaca digunakan untuk mengekstraksi senyawa aktif dari daun Pipermethysticum. Yang kelima, wadah plastik. Wadah plastik digunakan untuk menampung ulat gerayak selama percobaan. Yang keenam, larutan madu. Larutan madu 10% digunakan sebagai sumber makanan ulat gerayak. Yang ketujuh, air. Air ini digunakan untuk mengencerkan ekstrak dan menyiapkan konsentrasi yang berbeda. Yang ke-8,
Rancangan acak kelompok lengkap. Rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini: alat ukur kematian. Alat seperti kaca pembesar dan nampan hitung digunakan untuk mengukur angka kematian ulat gerayak. Di dalam pengendalian UPT ada langkah kerja. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan dan penyiapan daun piper, pitecium daun dikumpulkan dari alam liar di wamena dan dicuci bersih. Kemudian dikeringkan dan timbang sebelum dipotong kecil-kecil dan dihancurkan menggunakan blender. Yang kedua, ekstraksi senyawa aktif daun yang dihaluskan, dicampur dan di air cucian beras dan di blender hingga diperoleh campuran yang homogen. Ekstrak kemudian diperas dan disaring untuk menghilangkan partikel padat. Yang ketiga, ekstra yang disaring dicampur dengan larutan gula dan dimasukkan ke dalam botol atau toples kecil. Wadah dibuka sesekali untuk mengeluarkan sisa udara yang terbentuk selama proses fermentasi. Ekstra difermentasi selama 14 hari. Yang keempat, pembuatan konsentrasi berbeda. Setelah fermentasi, ekstra diecerkan dengan air bersih sehingga diperoleh konsentrasi 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, dan 90%. Yang kelima, pemeliharaan ulat gerayak. Ulat gerayak dikumpulkan dari lapangan dan dipelihara dalam wadah plastik. Mereka diberi larutan madu 10% sebagai makanan. Yang keenam, penerapan ekstrak. Konsentrasi ekstrak yang berbeda diaplikasikan pada daun ubi jalar dengan cara mencelupkan ke dalam larutan. 7. Pemantauan dan pengukuran kematian. Angka kematian ulat gerayak diamati dan dicatat dengan menggunakan kaca pembesar dan nampan hitung. Percobaan direplikasikan 4 kali.